hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, kita ini sering banget menganggap remeh yang namanya capek dan stres. Pusing mikirin kebutuhan keluarga, kurang tidur, dianggap hal biasa. Semuanya diterjang terus. Seakan badan kita ini terbuat dari besi. Padahal pikiran yang mumet itu bisa bikin hipertensi dan gula darah ikut ngamuk. Lihat narasumber kita hari ini. Sudah tahu punya darah tinggi dan diabetes, tapi tetap nekat kurang istirahat. Akhirnya apa? Tubuhnya menyerah. Beliau langsung dihantam stroke. Sampai detik ini kondisi belum pulih. Separuh badannya masih lemah. Bicaranya pun masih susah. Bapak Ibu, stroke itu bukan demam sehari dan 2 hari langsung sembuh. Tapi penderitaan panjang yang harus ditanggung seumur hidup. Saya paham, cari rezeki itu wajib. Tapi ingat, badan kita ini bukan mesin. Kalau mesin rusak, bisa masuk bengkel. Tapi badan kita yang ambruk, siapa yang mau cari nafkah? Ayo, sayangi badan kita, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Mas Adit. Terima kasih rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, yang baru saja disampaikan tadi dapat menjadi pesan mendalam ya bagi kita semua tentunya. Sering banget menganggap remeh yang namanya capek dan stres, kurang tidur, dianggap hal yang biasa. Semuanya diterjang terus, seakan badan kita ini terbuat dari besi, ya enggak? Tapi ujung-ujungnya kena stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan penyakit lainnya. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita ada 2 orang praktisi kesehatan pemirsa. Ada Bang Paidon dan juga Mbak Preti. Dan tentunya narasumber kita yang hari ini hadir untuk mendapatkan solusi agar kesehatannya segera meningkat. Nah, sebelum itu saya mau ajak pemirsa untuk menyimak info sehat berikut ini. Pemirsa, berikut info sehat untuk Anda. 80% pasien diabetes juga mengalami hipertensi. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Bang Paidon? Ya, terima kasih Mas Adit. Memang demikian faktanya. Jadi data dari American Heart Association itu menggambarkan atau memberi data pada kita bahwa 80% pasien diabetes itu mengalami hipertensi juga. Ya, kenapa? Karena ternyata berbagi penyebab yang sama, pola makan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, kemudian kurang tidur, kemudian bahan-bahan berbahaya masuk ke dalam tubuh, itu terjadi sehingga nanti ada faktor genetik memang yang terlibat, tapi penyebabnya itu sama, jadi berbagi penyebab yang sama. Kemudian lagi ketika seseorang menderita diabetes itu terjadi kerusakan endotel atau bagian dinding dalam pembuluh darah yang memicu hipertensi. Jadi memang seperti ini kayak saudara gitu ya, Mas Adit dan pemirsa di rumah. Nah pemirsa, orang yang menderita diabetes dan hipertensi sekaligus itu punya risiko kena serangan jantung 2-4 kali lebih banyak. Jadi sebaiknya lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi, apalagi jika ternyata setelah diperiksa kesehatannya gula darah dan tensi Anda tinggi. Dan kami sarankan untuk mulai menjalankan hidup sehat dan mulai menggunakan teknologi laser untuk membantu mendukung kesehatan Anda, khususnya mengontrol gula darah dan hipertensi. Oke. Terima kasih infonya Bang Paidon. Selanjutnya pemirsa, saya ingin menyapa narasumber kita. Apa kabar Bapak Julianto? Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Saat ini boleh tahu kesibukannya apa Pak Julianto? Saat ini masih fokus untuk penyembuhan. Baik. Sama bantu-bantu untuk usaha istri. Alhamdulillah.
Boleh tahu yang dulu berprofesi di bidang apa? Dulu karyawan swasta di perusahaan retail. Oh, pasti banyak teman-temannya yang kangen nih ya, kolega-kolega, sahabat-sahabat di masa lalu maupun teman-teman sekarang nih yang sedang menjalani proses recovery bersama. Pasti banyak yang pengen ditegur nih sama Pak Julianto nih. Silakan disapa, Pak. Assalamualaikum. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kedua orang tua saya, istri, serta anak saya yang telah memberikan semangat sampai saat ini dan supportnya juga. Serta terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan yang komunitas stroke untuk tetap semangat dan menuju pulih serta sehat. Baik. Harus semangat memang Pak Julianto karena modal hidup terutama itu ya. Sama pola hidup sehat tentunya. Boleh tahu Pak, saat itu terjadi serangan stroke itu kapan dan di saat apa atau sedang ngapain? Saat itu masih lagi main di rumah orang tua. Baik. Itu saya merasakan pegal di pundak, leher, kaku dan agak nyeri gitu, jadi berat. Jadi saya pikir itu kayak sejenis masuk angin biasa. Jadi saya abaikan, saya minum obat herbal, saya bawa istirahat dulu, lalu sore saya kembali pulang beserta anak istri. Itu masih kuat, masih bisa normal, nyetir, masih bisa ini ya? masih bawa motor. Lalu? Nah, begitu sampai rumah, badan saya ngerasa demam tinggi, dan yang saya rasakan itu kayak dingin banget. Lalu saya dibawa ke klinik. Sama klinik nggak sanggup, diminta untuk ke UGD. Kenapa tuh klinik bilang nggak sanggup? Karena demamnya sudah cukup tinggi. Oke, selain demam apa lagi Pak yang ditemukan? Itu aja kayak model kesemutan gitu. Oke, berarti Bapak ada kesemutan satu sisi tubuh? Atau semuanya? Semuanya, kanan. Kanan ya? Tangan kanan. Kanan, Betul. oke. Setelah itu dibawa nih ke IGD. Di IGD. Di IGD diperiksa, ditemukan apa Pak? Di IGD tensinya tinggi. Berapa Pak? 150 atau 160. Nah, sama ada gula juga. Berapa, itu Pak? 280. Oke, gula darahnya tinggi, tensinya tinggi. Betul. Ditemukan? Diagnosa dari awal infonya kayak demam berdarah. Demam berdarah. Demam berdarah. Nah, Dicurigainya awalnya demam berdarah karena betul. Bapak ada demam. Lalu? Nah, setelah dibawa ke ruang perawatan, esok paginya saya bangun sadar tidak bisa digerakkan badan sama kaki. Nah, setelah itu dokter spesial yang menangani saya datang, lalu divonis buat Anda kena stroke. Stroke-nya sumbatan atau pecah pembuluh darah? Sumbatan. Tekanan darah tinggi atau gula darah sebelum umur 39 itu sudah pernah ada belum sebelumnya? Itu sudah pernah ada, tapi saya abaikan. Saat itu kondisi pas lagi COVID, ada pengecekan untuk pasien. Ya, ya. Dia kan dari tim medis yang ngecek awal itu, Bapak ada tekanan darah tinggi ya. Saya bilang, Berapa itu? Ingat nggak? 160-an kan. Waktu stroke berapa? 180 maaf, 180. Jadi waktu vaksin 160, waktu stroke 180. 80. Jadi dalam waktu 2 tahun tekanan darah Bapak naik pelan-pelan. Naik pelan-pelan. Boleh tahu nggak ketika awal merasakan dampak stroke? Buat badan saya tidak bisa melakukan apapun. Ya, Merasa kadang juga marah. pasti. Jadi sensitif pasti. Sensitif, emosi juga. Kesel ataupun nangis. Untuk mau melakukan apapun yang saya ingin, tapi nggak bisa badannya. Apa yang dikatakan istri tercinta saat itu? Tetap sabar, itu ujian. Bapak saat itu langsung stop bekerja atau bagaimana? Pemulihan selama 4 bulan, langsung lanjut lagi bekerja. Sempat merasa malu nggak sih Pak? Awalnya malu, karena harus jalan pakai tongkat. Ya. Nggak kayak orang normal, dan serba susah. Jadi kadang-kadang juga dipandang sama orang, orang sakit itu. Dipandang kecil lah ibaratnya gitu ya. Kayaknya kamu udah nggak mampu lagi nih sebenarnya, agak dipaksakan. Waktu terjadi serangan itu sempat mengalami fase di mana short memory term-nya hilang nggak? Maksudnya lupa apa? Enggak. Enggak. Oke.
Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat kita cek, kita sih pengennya Pak, gula darah puasa Bapak kalau bisa di bawah 100. Kalau di antara 100 sampai 125 ini masih dalam kategori pradiabetes. Di atas 125 berarti sudah masuk ke kategori diabetes. Asam uratnya pun masih tinggi, di atas 7 ya. Tepatnya di angka 7,6, nanti ini harus diturunkan Pak. Ya, karena normalnya pada pria di bawah 7, pada perempuan di bawah 6. Lalu hasil cek tensinya, kita lihat tensinya masih 149/108. Bapak untuk tensi yang normal itu sebaiknya di bawah 120/80. Jadi Pak, harus ada upaya tambahan yang Bapak lakukan agar tensi, gula darah, dan asam uratnya menjadi lebih stabil. Nah, Bapak Julianto sudah pernah mendengar teknologi laser sebelumnya atau sudah pernah tahu? Sudah pernah dengar. Sudah pernah. Apa yang Bapak tahu mengenai teknologi laser? Jadi dia kayak mengobati peredaran darah, melancarkan dan meringankan penyakit. Kira-kira berhubungan nggak dengan perjuangan yang sedang Bapak rasakan saat ini? Ada. Lebih detailnya, Bapak bisa tanyakan kira-kira manfaatnya apa saja. Silakan, Pak. Untuk manfaat ini laser sendiri teknologinya bagaimana cara kerjanya dan untuk efeknya berapa lama penggunaannya. Oke. Jadi alat yang kita maksud ini buat Pak Jul ya sama pemirsa di rumah ini adalah teknologi laser. Perangkatnya seperti gerakan Mas Adit. Jadi dia membantu meningkatkan kelancaran peredaran darah dengan cara ketika dipakai di pergelangan tangan, perangkat itu mengeluarkan sinar laser yang nanti ketika kena ke arteri di sini, pembuluh darah di sini, arteri radialis dan arteri ulnaris, dia akan merangsang produksi oksida nitrit. Produksi oksida nitrit itu diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah. Ketika produksinya bagus, terbuka gitu, pembuluh darah akan terbuka dengan lancar. Oksida nitrit ini diproduksi normal dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah kita. Tapi ketika seiring dengan pertambahan usia, kemampuan produksinya makin lama makin turun. Apalagi ditambah dengan adanya penyumbatan pembuluh darah yang berjalan seiring perjalanan waktu karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser yang terjadi pembuluh darah terbuka dan aliran darah itu lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, masalah penderita stroke adalah sumbatan di kepala di mana terjadi sumbatan dan arteri lain yang membantu kesehatan otak itu tidak terbuka. Jadi harusnya gini, tersumbat di satu titik, titik lain bisa dibuka. Tapi ketika tersumbat di satu titik lain tidak terbuka, maka tingkat pemulihannya menjadi kurang. Nah, kedua yang dilakukan teknologi laser adalah dia membantu mengurai penggumpalan darah. Orang yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, itu punya masalah dengan penggumpalan darah. Kenapa? Karena konsekuensi dari pilihan makanan. Dan kemudian kolesterol, asam urat, trigliserida ada dalam lengketan tersebut. Sehingga apa? Gula tidak bisa diantar ke organ target seperti otot dan liver untuk dibakar. Dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan ini terurai. Ketika penggumpalan ini terurai, maka yang terjadi adalah gula bisa dipakai, kolesterol bisa dipakai, asam urat bisa dibuang, risiko menjadi berkurang, Anda bisa menjadi lebih sehat. Pemirsa, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita tubuh yang sehat, tapi tugas kita adalah memeliharanya. Salah satunya adalah menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi, vitamin, mineral, antioksidan, sekarang juga. Jadi kalau Pak Jul pakai teknologi laser secara rutin, tentu manfaat yang ingin dikejar adalah tensinya turun, asam uratnya lebih terkendali, kolesterol, gula darah lebih stabil. Lalu berikutnya adalah mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Yang ketiga adalah membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari Pak Jul sendiri. Karena dengan aliran darah yang lancar, maka produktivitas juga bisa meningkat. Dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, seperti ilustrasi di sana, Pak Jul bisa saksikan. Lalu ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Nah, ini penting dimanfaatkan oleh Pak Jul. Ekstensi tersebut bernama intranasal. Tujuannya apa sih? Untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Pakai intranasal secara rutin bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang. Bantu mencegah kepikunan atau demensia, mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, dan sinusitis. Jadi sepaket Pak dipakainya di pergelangan tangan dan juga yang di rongga hidung. Dengan aliran darah, kualitas darah, dan pembuluh darah yang lebih baik, maka kesempatan Pak Jul untuk pulih menjadi lebih baik juga. Pergerakan juga
menjadi lebih optimal. Makanya buat Anda yang udah ketahuan tensi tinggi, yuk dari sekarang pakai teknologi laser, konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Nah, pemirsa yang mendengarkan kami, baiknya juga segera take action ya. Dengarkan dan segera lakukan tindakan. Karena Akulaser ini pemirsa adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ingat, pemesanan Akulaser hanya di GoGoMall ya, melalui nomor yang muncul di layar TV, atau Anda juga bisa langsung datang mengunjungi kafe showroom GoGoMall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat, ini hanya ada di GoGoMall. Karena GoGoMall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Pemirsa, segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung Pemirsa, kembali di Go Healthy, dan berikut ini kami akan memberikan solusi sehat untuk Anda yang membutuhkan pemirsa, yaitu finger individual movement untuk melatih gerak jari. Seperti apa gerakannya? Silakan Mbak Preti. Jadi latihan finger individual movement adalah gerakan jari secara terpisah satu sama lainnya. Latihan gerakan ini bermanfaat untuk memperbaiki motorik halus karena motorik halus memegang peranan penting dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya untuk mengancing baju, untuk menulis, untuk menyisir rambut. Banyak kegiatan sehari-hari membutuhkan motorik halus yang baik. Dan untuk pemirsa yang saat ini masih berjuang pulih dari stroke, saya akan mempraktekkan caranya agar bisa kita lakukan secara bersamaan. Pertama, posisikan diri Anda duduk dalam posisi nyaman bersender. Lalu letakkan lengan Anda di atas meja dengan posisi telapak tangan menghadap bawah. Lalu kita latih gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi ini bermanfaat untuk meluruskan. Jadi diangkat salah satu jari dan ditahan 3-5 detik. Setelah itu diganti dengan jari sebelahnya, yaitu jari telunjuk. Begitu pula juga dengan jari tengah. Lalu berikut juga dengan jari manis. Ini yang paling susah nih pemirsa ya. Kalau misalnya masih belum kuat, boleh dibantu dengan sisi yang sehat. Lalu setelah itu jari kelingking. Nah, setelah satu set ini sudah dilakukan, dibalik nih biar seimbang antara gerakan ekstensi dengan gerakan fleksi. Pertama, kita tekuk jempol kita terlebih dahulu, tahan 3-5 detik, lalu setelah itu dibuka dan diganti dengan jari sebelahnya. Lakukan sampai semua jari ini terlatih. Nah, setelah itu jari kelingking, agar jari jemari menjadi semakin kuat. Karena dengan jari yang semakin kuat, maka motorik halus menjadi lebih baik. Dan kalau misalkan masih belum kuat juga nih pemirsa, bisa dilatih dengan gerakan pasif, yaitu dengan menggunakan NMAS. Jadi pads NMAS-nya bisa diletakkan ya pada punggung tangan maupun telapak tangan, dan juga pada lengan bawah ya, di sisi dalam maupun di sisi luar.
Ingat harus seimbang antara otot ekstensor dengan yang otot fleksor. Tujuannya adalah mendapatkan pergerakan yang lebih baik sehingga pulih menjadi lebih optimal. Lakukan ya pemirsa. Terima kasih solusi sehatnya Mbak Preti. Info yang barusan disampaikan itu sudah dilakukan belum oleh Pak Jul? Sudah dilakukan dan pasti sudah merasakan juga manfaatnya ya Pak ya. Betul. Boleh tahu lagi Pak Jul, ini kira-kira penyebab Anda terserang stroke di usia yang relatif muda nih, penyebab utamanya atau faktor utamanya ini apa sih? Dari pola hidup yang tidak teratur. Seperti apa? Boleh tahu nggak? Makan apapun, Nggak ada pantangan? nggak ada pantangan, Porsinya? bisa berlebih, Oke. terus begadang, stres, Heeh. kurang olahraga. Waduh, lengkap dong ini semuanya nih udah. Kurang Faktor lebih lengkap. pemicunya lengkap ini ya. Nggak kepikiran kalau itu bisa mempengaruhi kesehatan atau bagaimana Pak? Nggak kepikiran, karena kepikiran. kan di dunia kerja yang saya pikirkan untuk pekerjaan harus selesai, stres, begadang, itu. Jadi selama ini Pak Jul nggak menganggap kesehatan itu penting. Saya abaikan, sering abaikan. Iya. Tapi bersyukurnya Pak, sampai dengan hari ini orang-orang terdekat Bapak, termasuk yang terutama istri tercinta Bapak, masih tetap setia mendampingi dan mensupport upaya penyembuhan ini. Nah, solusi depan mata nih, semua kembali lagi ke Pak Julianto. Mau berkomitmen nggak demi keluarga, terutama demi anak-anak dan istri tercinta? Siap. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan nih? Silakan. Ya. Kan cara kerjanya sudah dijelaskan, Manfaat juga manfaatnya sudah ya. sudah. Nah sekarang berapa lama jangka pemakaiannya dan penggunaannya itu Seperti apa? dan waktunya harus berapa kali? Oke, jadi teknologi laser ini dipakai sehari 2 kali Pak. Jadi misalkan dipakai pada pagi dan siang hari, tubuh menghasilkan hormon serotonin, ini bisa membantu penyintas stroke yang mengalami gangguan emosional. Lebih jauh lagi, hormon serotonin ini bersifat sebagai hormon bahagia juga. Jadi moodnya lebih stabil, produktivitas meningkat, sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Tapi kalau dipakai di malam hari, nanti tubuh menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Hormon ini akan membantu Bapak untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak, lelap, dan dalam. Deep sleep ini penting untuk proses metabolisme tubuh, pengaturan hormon, bahkan proses pertumbuhan jaringan baru menggantikan jaringan yang sakit. Sama nih Pak, Bapak kalau mau pulih dari stroke dengan optimal, tidurnya harus bagus. Tapi seringkali penyintas stroke sulit untuk mendapatkan tidur yang bagus. Betul kan Pak? Betul. Biasanya gelisah lah, bolak-balik sana, bolak-balik sini. Nah makanya pakai lasernya sehari 2 kali, pagi dan malam hari, durasinya 15-60 menit. Yang paling pertama dirasakan oleh pengguna teknologi laser, ini pertama kali adalah tidurnya menjadi meningkat, kualitasnya. Tidurnya menjadi lebih lelap, lebih dalam, dari sana tuh ngikut Pak. Begitu tidurnya bagus, tensinya lebih stabil, gula darah stabil, kolesterolnya bagus, asam uratnya turun, proses pemulihan juga menjadi lebih optimal. Jadi jangan ditunda-tunda lagi Pak. Dari sedini mungkin Bapak pakai teknologi lasernya, karena semakin cepat Bapak take action, semakin cepat juga Bapak bisa merasakan manfaatnya. Betul ya Pak ya? Betul. Ya Pak, satu lagi saya tambahkan, nanti ketika Bapak mendapatkan perangkat teknologi lasernya, itu di dalamnya ada perangkat tambahan namanya intranasal. Nanti intranasalnya itu seperti kabel ditempelkan dari dicolokin ke lubangnya di perangkatnya. Nanti satu lagi ujungnya taruh di hidung. Nanti di hidung dampaknya apa? Dampaknya adalah kecepatan dampak. Jadi lebih cepat memberikan hasil kepada Bapak. Nah satu lagi, pada perangkat teknologi laser terbaru itu ada satu alat tambahan namanya NMES. NMES itu Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia nanti merangsang otot-otot di tubuh kita, otot-otot gerak khususnya. Nanti otot-otot misalnya otot-otot flexor dipakai di situ. Kemudian otot ekstensor dipakai. Nanti otot biceps. Kemudian otot triceps yang di belakang. Ya, untuk otot paha depan, otot paha belakang, otot tibialis di sebelah tulang kering, otot betis di belakang. Jadi nanti Anda pakai, diatur waktunya bergantian, supaya apa? Pertama dia menstimulasi otot supaya ototnya berkontraksi, ya, jangan sampai memendek ototnya. Kedua, dia merangsang otak, memberikan stimulasi pada otak supaya apa? Otak yang harusnya mempersyarafi otot yang terdampak itu bisa mengalami perbaikan. Ditambah ingat, untuk rutin mau makan sehat, makan buah 3 kali sehari, kurangi makannya digoreng.
Tapi kadang-kadang kita lupa sebagai manusia, ya. Itu sebabnya tetap upayakan menambahkan suplementasi multivitamin, multimineral, dan antioksidan. Ayo hidup sehat. Jadi Bapak Julianto sudah siap untuk take action sebagai upaya tambahan rutin menggunakan teknologi laser? Siap saya gunakan. Baik, itu yang kita harapkan. Dan semoga kita akan segera melihat perubahannya ya Pak ya, hasilnya nanti ya. Siap-siap nanti kita hubungin kembali setelah sudah ada perubahan ke arah positif ya Pak. Terima kasih banyak Mbak Preti sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Bang Paidon infonya thank you banget ya. Dan pemirsa, cerita hari ini bisa menjadi pelajaran berharga ya. Pola hidup sehat memang harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan Akulaser dari Gogomall pemirsa. Pelayanan Gogomall berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Akulaser hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang muncul di layar TV atau Anda bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall yang lokasinya hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat, ini hanya ada di Gogomall. Kalau mau Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumennya. Harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.